Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, merindukan pribadi Tuhan dan percaya pagi hari ini Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap kita umatnya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, melalui ibadah ini kami datang kepadamu, kami hampiri Engkau, kami mendekatkan diri kami kepadamu. Tuhan, kami percaya di saat setiap umat-Mu memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir, Engkau melawat setiap umat-Mu, Engkau menjamah kami, dan ibadah kami pada pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Hati kami terbuka untuk Engkau. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam selama-lamanya. Mari bersama-sama kita pujikan. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Satu kali lagi katakan, tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Mari akui bersama, Engkaulah Allahku, Kau Bapakku. Oh, Kau setia dalam setiap
setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Lagi katakan, Engkaulah Allahku, oh Bapakku. Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalam selama-lamanya. Tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal bersamamu, haleluya. Mendekat kepadamu, tinggal di dalammu, haleluya. Inna masyarakat, mari hampiri Tuhan pagi hari ini, mendekat kepada Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan. Itulah setiap kerinduan kami Tuhan pagi hari ini. Kinamasyata karala barala barala. Mari Bapak Ibu Saudaraku buka hati kita buat Tuhan. Awali ibadah kita dengan bersyukur, mendekat kepada Tuhan. Kinarala basyata karala barala barala. Sungguh benar tidak ada kasih yang dapat menggantikan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Oh, kami bersyukur pagi hari ini. Kinamasyaralamu. Mendekat kepadamu, mencari wajah-Mu, Yesus. Kinamasyaralamu. Kinarala barala barala. Shikarala barala 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 barala. Oh, datanglah Roh Kudus, lawat setiap kami pagi hari ini. Kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Kinarala basyata karala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Come Holy Spirit now. Lawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kinarala basyata karala barala barala. Mari alami perjumpaan kita dengan Tuhan. Kinarala barala barala barala. Yesus, haleluya. Mendekat kepadamu. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala basyata karala barala barala. Oh, basyata karala barala barala. Kinarala basyata karala barala. Kinarala basyata karala barala. Kami sungguh menikmati
hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan Engkau nyata pagi hari ini Tuhan. Kinamasyata karalabara. Kinamasyata karalabara. Kau bebas bergerak buat setiap kami Tuhan. Roh Kudus, datanglah, jamah setiap kami. Roh Kudus, puaskan setiap dahaga kami. Roh Kudus, pulihkan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami rasakan Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan hadirat-Mu itu yang memuaskan setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersekutu denganmu itu kerinduanku. Ku ingin selalu menikmati dirimu, tenggelam dalam kasih sayang-Mu. Kekasihku, ku datang tanpa rasa ragu. Nikmati cinta-Mu memenuhi hatiku, menyegarkan jiwaku. Katakan sama-sama. Seperti sungai yang mengalir dalamku, tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersama-Mu selalu. Katakan seperti sungai yang mengalir. Seperti sungai yang mengalir dalam, tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku.
sendiri katakan seperti sungai. Seperti sungai tak pernah kan diriku, ku ingin bersama. Katakan ku ingin bersamamu. Ku ingin bersamamu. Ku ingin bersamamu selalu. Seperti sungai yang mengalir jikamu kasihmu mengalir bagi kami, menyegarkan setiap tanda hati kami. Alirkanlah kasih-Mu Tuhan, alirkanlah air cinta-Mu, menyegarkan setiap hati. Inamaya syakarabo, menyegarkan jiwa kami, ya Tuhan. Rabashikiara labashana karalaba, inamata kayara labasha, inamata kayara labasha karalaba, inamara labashikiara labayasha ralabo, inamata kayara labayaso. Mari sembah, 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 mari nikmati, nikmati, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya. Inamata karalabashikiara labatakara labarabasikiara sikara labanakayara labayara 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 labayara. Inamaya syabakaralabo, sikara labaya syanalama labayara labo. Orabatakara labasyata karalabara labara 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 labara. Sikara labatakara labara 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 labara. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Syatakara labara 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 labara. Kami menikmati perjumpaan kami dengan Engkau ya Tuhan. Inamata kayara labasya, takara labara labayara laba. Inamaya sya, seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Demikianlah cinta-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Itu dapat ku temui di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu. Hanya kami temui dalam hadirat-Mu. Syatakara labara labatakara labara. Syatakara labara lamana lama syikiara latakayara labara labara labara. Ora matakara labasya takara labara labara.
Sikara la patakaya la bara la bara la bara la basikiara la bara la bara. Namatakara la basikiara la bara la bara la bara la bara la bara. Shatakara la bara la bara la bara la bara la bara. Inamatakara la bashatakara la bara la bara. Oh namatakara la bashatakara la bara la bara. Sikara la bara la bara la bara. Inamatakara la bashatakara la bara la bara. Inamatakara la bashatakara. Inamatakara la bashatakara. Inamashatakara. Tak ingin kami menyia-nyiakan waktu yang sangat indah ini Tuhan. Untuk kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Menikmati cinta-Mu, menikmati kasih-Mu. Dan itu hanya kami temui di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kerinduan kami, semakin hari kami mau semakin dekat dengan Engkau. Bahkan melekat kepadamu ya Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Dan biarlah cinta dan kasih-Mu itu yang menjamah setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita buka kedua tangan kita bersama-sama. Kita masih punya banyak waktu, bebaskan roh kita. Mari menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Ini tidak dapat ditukar dengan yang lain. Mari menikmati kesempatan yang baik. Shatakara la bara la bara la bara la bara la bara. Shikiriara la bara la basikara la bara la bara la. Horabashata kara la bara la bara. Urabata kara la bashata kara la bara la. Semua ini tentang kami dan Engkau Tuhan. Hinamata kara la bashata kara la bara. Hinamashata kara la bara la bara la. Irabata kara la bashata kara la bara la. Hinamata kara la bara la basikiara la bara la bara la. Oh rabashata kara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Hinamashata kara la bara la bara la bara. Oh rabashata kara la bara. Oh namashata kara la bara. Ya Kau kekasih, Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Pujaan hatiku, kami menikmati cinta dan kasih-Mu. Oh kami menikmati Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kembali angkat kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Biar ini menjadi kerinduan kita bersama. Pujian ini mengatakan, ku ingin bersamamu. Setiap hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti sungai yang mengalir dalamku, tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersamamu selalu. Oh, seperti
hikmat-Mu, kekasih hati-Mu Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari bersama-sama kita bersuka cita pagi hari ini. Bertepuk tangan bersama bagi Tuhan. Hey! Sama-sama kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sabar, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Nyanyi sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Semua syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tuhan memelihara setiap kita umatnya. Tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Yeah. Semua syukur bagimu Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan tinggi. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebab Dia Tuhan kita yang baik. Dan pagi hari ini mari bawa pujian kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari bersuka cita bersama. Bernyanyi bagi Tuhan. Katakan, aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Mari bernyanyi. Ku bernyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang kasihi. Roh pula
pagi hari ini biar segala pujian dan kemuliaan hanya bagi satu nama. Siapa namanya? Oh, nama Yesus yang kami tinggikan. Mari sama-sama kita bernyanyi bersuka cita bagi Dia, Bapak Ibu. Sama-sama. Oh, you are God, and we'll lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop. Give it all you got, so worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever. Lord over all, Lord over all. There's nobody like you, no one beside. Mari angkat tangan kita bersama-sama nyanyikan. Lord, that endless praise we sound every night and day, and with no delay. That endless praise we sound. Let's go! Let the endless praises resound to you, God. Mari sama-sama nyanyikan. Boundless love, like a golden sun, in glory, eternal, never stop. Give it all you got, creation is singing. Oh, there is no other, you are forever, Lord of Lords. There's nobody like you. Mari jemaat Tuhan, sama-sama nyanyikan. That endless praise we sound every night and day, and with no delay. That endless praise we sound. That endless praise we sound every night and day, and with no delay. That endless praise we sound. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. We giving you love, love, love for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the. Mari kita angkat tangan kita bersama. Segala pujian kami bagimu, Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. That endless praise we sound every night and day, and with no delay. That endless praise to you. Endless praise we sound every night and day, and with no delay. That endless praise to you. Hanya bagimu, Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Henti-hentinya kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Kau layak menerimanya. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan.
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bersama nyanyikan kembali. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, ya pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh nyanyi ya pujian bagimu ya Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Besar namamu dan layak untuk kami puji. Segala pujian kami hanya bagimu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita hormati Dia. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Biar setiap pujian kita pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat hati, angkat kedua tangan kita bersama-sama. Nyanyikan kembali. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak
Kami bersorak-sorai bagi Engkau ya Tuhan. Bersyukur atas setiap penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, dan semua yang baik yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan yang sangat indah. Pagi hari ini kami bisa datang kepadamu membawa hidup kami sebagai bukti nyata bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Bapa, saat ini kami buka hati kami untuk Engkau kembali mengarahkan kehidupan yang sementara ini. Biar hidup kami ya Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi akan meninggalkan jejak-jejak tangan Allah yang bekerja dengan luar biasa di dalam dan melalui hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, hidup tidak selalu mudah, tetapi saya percaya kalau kita ada di ruangan ini, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Puji Tuhan, saudara. Pagi ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Saat Yesus Berhitung. Ya, kita akan belajar dari satu teks dalam Injil Markus pasal 6, saudara, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-44. Saudara, sejak kecil ya, kita sadar bahwa matematika itu adalah sebuah ilmu yang sangat-sangat jujur, apa adanya, dan transparan, saudara. Nah, itu sebabnya kita membawanya ke dalam semua segi, semua aspek, semua dimensi kehidupan kita. Saya tidak sedang bicara soal kalkulus atau aljabar, saudara. Tetapi bukankah kita semua selalu berhitung? Kita semua berhitung, saudara. Dalam soal keuangan tentu saja kita tanya, cukup apa enggak ya? Dengan jumlah uang sekian di rekening kita, apakah saya sanggup untuk membayar semua tagihan? Mulai dari cicilan kendaraan, saudara, uang sekolah anak, dan semua keperluan yang lain. Nah, barangkali hari-hari ini, saudara, semakin ketat kita atur keuangan kita. Dan bukan hanya itu saja, katakanlah dalam hal menjaga kesehatan saudara, kita berhitung. Kita cari tahu berapa langkah yang sudah kita ambil dalam sehari dari hidup kita hari itu. Berapa langkah? Kita ada target di situ saudara. Berapa asupan kalori yang sudah masuk ke dalam tubuh kita dihitung saudara ya. Frekuensi berolahraga dihitung, semua ada unsur matematisnya. Bahkan sampai minum kopi saja saudara kita menakar, bukan ya. Yang pencipta kopi itu ya ada rasionya 1 gram kopi berapa mili air. Biasa rasio 1:15. Saudara semua diukur. Kita mau presisi. Dan semuanya itu melibatkan matematika.
Itu baik, sangat baik, bahkan esensial dalam kehidupan kita untuk kita bisa menghidupi sebuah kehidupan yang waras dan berkualitas, saudara. Tetapi mari kita ingat ini ya, bahwa ketika kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, maka perhitungan kita itu tidak final, bukan kata akhir. Kenapa bisa begitu? Karena ketika Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita, saudara, maka perhitungan itu sering kali berubah. Sekali lagi, ketika Yesus masuk dalam hidup kita, seringkali perhitungannya berubah. Nah, kita akan belajar dari kisah bagaimana Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, saudara, yang dicatat dalam 4 Injil. Barangkali saking spektakulernya, maka para penginjil itu tidak mau lewatkan peristiwa itu untuk dicatat dalam Injil mereka masing-masing. Dan kita akan melihat bagaimana perhitungan Tuhan Yesus itu beda dengan perhitungan kita. Saudara, mari kita akan melihat sama-sama ya. 2 pelajaran saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, bahwa pengurangan itu bisa jadi penambahan. Pengurangan bisa jadi penambahan. Mari kita lihat teks kita, saudara, ayat yang ke-30 dan 31 terlebih dahulu. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saya perhatikan ayat 30, para murid baru saja kembali dari pelayanan yang mereka kerjakan, saudara ya. Mereka mengajar, mereka menyembuhkan, mereka melepaskan orang dari kerasukan setan, mereka menolong banyak orang. Dan saking banyaknya orang yang datang dan yang pergi, maka Injil Markus memberi catatan sampai mereka nggak sempat makan, saudara. Sampai nggak sempat makan. Dan tentu saja Tuhan Yesus sadar akan hal itu. Tentu Tuhan Yesus gak perlu diajarin tentang bagaimana menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Dia tahu betul prinsip. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus mengajak mereka. Ayo, mari kita pergi ke tempat yang sunyi dan kita beristirahat, saudara. Dan saya yakin para murid segera mengaminkan proposal itu. Amin guru. Ya. Tapi sayangnya apa yang diagendakan Tuhan Yesus itu gagal. Mari kita lihat saudara ayat 32-33. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ayat 33. Tetapi, ya ini saudara ya. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Saudara bayangkan ya, sudah senang-senang. Ya, waktunya kita istirahat, nyantai sedikit saudara. Ya, matematikanya para murid saudara berhitung bahwa ini waktunya.
kami ngecas tubuh kami yang capek ini dengan beristirahat. Tetapi saudara, sayangnya begitu mereka mau sampai, mereka lihat orang banyak sudah nungguin mereka. Iya, saudara, nggak jadi istirahat, gagal rencana mereka, saudara. Dan tentu saja bagi para murid ini adalah sebuah interupsi. Sebuah pengurangan kalau pakai bahasa matematika, saudara. Itu berarti waktu istirahat mereka akan berkurang, energi mereka akan kembali terkuras, dan bahkan barangkali mereka berpikir ini orang banyak ini sudah mulai kelewatan, sudah melanggar batas-batas privasi mereka, saudara. Itulah perhitungan manusia. Tetapi perhitungan Tuhan Yesus itu berbeda. Mari kita lanjut, saudara ya. Kita lihat ayat yang ke-34 sekarang. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, ini yang terjadi. Tergeraklah hatinya itu oleh belas kasihan. Ini bukan sekedar simpati yang ringan gitu, yang bisa kemudian segera diabaikan, tidak. Tapi ini perasaan yang sangat kuat, yang tidak tertahankan, bergejolak di dalam hati Tuhan Yesus, minta untuk kemudian diwujudkan dalam tindakan, saudara. Kalau kita bertanya, kenapa kok muncul perasaan seperti itu? Karena Tuhan Yesus melihat mereka itu seperti domba, tanpa gembala. Artinya, saudara, mereka tersesat, tanpa arah, dan sekaligus haus dan lapar akan kebenaran. Nah, kalau kita telisik lebih jauh, saudara, kenapa itu bisa terjadi? Maka jawabannya, karena kegagalan dari pemimpin-pemimpin agama mereka, saudara. Alih-alih menuntun, memelihara, menggembalakan umat, para pemimpin agama itu justru membebani umat Tuhan dengan aturan-aturan agamawi yang menekan mereka. Saudara. Lalu mereka pun juga bersikap elitis, berjarak dengan umat, gak bisa disentuh, malahan cenderung judgmental, suka menghakimi umat, saudara. Kalau mereka tidak taat kepada aturan-aturan yang mereka buat. Dengan kata lain, mereka sama sekali tidak peduli dengan kondisi kerohanian umat Tuhan pada waktu itu. Nah, kekosongan inilah yang diambil oleh Tuhan Yesus, saudara. Yang mau diisi oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus mulai mengajar mereka. Saya perhatikan di sini, bagi murid, bagi para murid, itu adalah sebuah pengurangan. Tetapi bagi Tuhan Yesus adalah sebuah penambahan. Dalam pengertian, saudara. Karena ada kebutuhan yang besar. Maka apa yang terlihat di pemandangan manusia sebagai pengurangan, maka di pemandangan Tuhan Yesus itu menjadi penambahan dalam pengertian bahwa Tuhan Yesus kemudian bisa memberi nilai tambah dengan cara memenuhi kebutuhan spiritual banyak orang yang ada di hadapan mereka itu. Saudara. Nah, mari
kita akan bawa apa yang bisa kita belajar di sini ke dalam kehidupan kita. Terapkan pertama-tama dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Lalu nanti kita akan lihat bagaimana itu diterapkan dalam hubungan kita dengan sesama. Saudara, saya mau angkat sebuah kutipan dari C.S. Lewis ya, yang berkata begini. Hal yang luar biasa jika seseorang mampu melakukannya adalah berhenti memandang segala hal yang tidak menyenangkan sebagai gangguan, sebagai interupsi terhadap kehidupan kita. Padahal kenyataannya justru hal-hal yang kita sebut sebagai gangguan itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan hari demi hari. Apa sih artinya saudara ya? Kita semua itu punya gambaran mental di dalam kepala kita saudara ya. Dalam hati kita. Bahwa sesungguhnya kehidupan yang ideal, yang seharusnya saya jalani dalam hidup ini, itu seharusnya saudara ya, mulus, produktif, dan sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Kalau ada penghalang untuk kita bisa menikmati hidup yang kita sebut sebagai kehidupan yang ideal, kita labeli itu ya sebagai interupsi, sebagai pengurangan. Tahu-tahu terjebak macet saudara. Waduh, ini betul-betul interupsi dalam hidup saya. Tahu-tahu jatuh sakit. Tahu-tahu rencana kita batal saudara. Tahu-tahu ada masalah mendadak datang dan kita harus urus. Padahal pekerjaan kita sudah menggunung. Nah sudah pertanyaannya. Apakah cara berpikir seperti itu benar enggak sih? Saudara. Ya. Bukankah interupsi itu adalah bagian dari kehidupan kita. Bahkan itulah hidup kita. Kalau sudah belajar dari kitab Pengkhotbah. Saudara ya, itulah sesungguhnya hakikat kehidupan di bawah kolong langit ini. Ada saat lahir, ada saat mati, saudara ya. Ada saat kita tertawa, ada saat kita menangis. Ada saat kita membangun, ada saat kita merobohkan. Ada saat kita menyimpan, ada saat kita melepas atau merugi. Ada saat kita menari, lain waktu kita meratap. That's it. Itulah kehidupan. Kalau demikian itu bukan interupsi, saudara. Dan ingat ini. Bahwa ketidaknyamanan. Semua yang kita sebut sebagai interupsi atau gangguan dalam hidup kita itu tidak berjalan secara acak. Tidak ada yang mengendalikan dan sia-sia. Bukan begitu saudara. C.S. Lewis mengajak kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itulah yang dikaruniakan oleh Tuhan. Bagi kita. Untuk maksud yang baik dan kekal. Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mari kita terapkan dalam kehidupan kita dengan sesama kita ya. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Apa sesungguhnya yang Tuhan Yesus miliki di dalam hatinya sehingga dia begitu kuat perasaannya itu bergolak, berkecamuk di dalam hatinya sehingga dia tergerak oleh belas kasihan. Maka jawabannya adalah kepekaan.
kepekaan, kepedulian saudara. Dan jujur saja dalam kehidupan kita dewasa ini itu makin langka saudara. Malahan masyarakat di era digital itu cenderung empati. Gak punya empati. Bayangkan saudara ya, ini benar-benar terjadi ya. Orang bunuh diri, terjun dari lantai 3, sekarat saudara. Masih dibully. Bayangkan saudara. Bayangkan. Kurang tinggi sih jatuhnya. Masih dibully. Tidak ada empati sama sekali. Dan itulah kenyataan dari masyarakat kita dewasa ini, saudara. Lalu bagaimana caranya supaya sama seperti Tuhan Yesus kita punya empati. Hati kita tergerak oleh belas kasihan. Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah buku yang menarik sekali, judulnya itu The Walker. Ya, ditulis oleh Matthew Beaumont. Nah, ini buku sangat filosofis, sangat politis, sangat syarat dengan analisa sosial. Tapi saya mau sederhanakan saudara ya. Beaumont sedang berbicara mengenai aktivitas yang seringkali kita anggap remeh. Apa itu? Berjalan kaki, saudara ya. Berjalan kaki. Nah, Beaumont katakan bahwa berjalan kaki itu bukan sekedar kita pindah dari satu titik ke titik yang lain. Tetapi menurut dia, jalan kaki itu adalah sarana yang sangat baik untuk kita bisa mengenal diri dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Sayangnya, saudara, gaya hidup modern itu merusak seni berjalan kaki. Orang sekarang ini jalan kaki sudah kayak robot saja, apalagi di negara-negara maju. Cepet tidak kira-kira, saudara. Tidak toleh-toleh, tidak tolah-toleh. Pokoknya apa yang dituju dia jalan saja, saudara. Ditambah lagi, saudara, ini fenomena yang umum kita lihat ya. Orang jalan kaki, matanya natap layar smartphone-nya. Asik dengan dirinya, saudara. Itulah dunia kita. Lalu apa panggilannya buat kita saudara ya? Di tengah-tengah dunia yang menuntut kita bergerak cepat, sibuk, produktif saudara. Maka sebenarnya buku ini bisa menjadi sebuah sebuah peringatan buat kita. Ayo kita buat semacam pemberontakan ya, quote and quote, pemberontakan kecil. Apa itu? Ambil waktu break, pause, lalu kita jalan dan ketemu dengan orang lain. Mata kita dibuka, jangan natap layar handphone terus. Dan lihat, barangkali ada orang-orang yang membutuhkan uluran tanganmu, saudara. Itulah cara untuk kita melatih kepekaan kita. Dan sekaligus kita membuka diri kita untuk Tuhan bisa pakai kita menjadi saluran berkatnya bagi orang lain. Saya kapan hari membaca sebuah artikel di sebuah berita itu saya sedih sekali. Ada seorang yang bunuh diri, lalu jasadnya itu ditemukan beberapa hari kemudian. Dan dalam artikel itu dikatakan ya, seandainya saja ada orang yang peduli dengan dia, berbicara dengan dia, merangkul dia, dan ikut memikul beban berat yang sedang dia pikul dalam kehidupannya. Apakah dia akan tetap bunuh diri? Saudara, sebuah pertanyaan yang sangat menohok sekali. Saudara, mungkin saja kita ketemu orang ada kebutuhan.
Kita mesti berkorban, saudara ya. Entah itu dalam bentuk waktu, tenaga, uang barangkali. Sebuah pengurangan. Tetapi saya mau ajak kita melihatnya dari sudut pandang perhitungan Tuhan Yesus. Apa yang kurang bisa jadi nilai tambah yang kita berikan untuk orang lain. Amin, saudara? Oh, enggak ada amin. Si Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua. Kecil bukan berarti tidak bermakna. Ya, mari sama-sama kita akan teruskan ya. Pembacaan kita ayat 35-36. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Saudara, hari tidak terasa makin gelap. Tuhan Yesus asik mengajar, saudara. Lalu kemudian para murid datang. Ya, para murid datang. Menyampaikan hasil perhitungan mereka, kalkulasi mereka, saudara. Para murid melihat begitu banyak wajah-wajah orang yang letih, yang lelah, dan sekaligus lapar. Mereka berada di tempat yang jauh dari mana-mana. Keuangan mereka pun juga minim. Maka solusi yang paling logis adalah Tuhan bubarkan mereka saja. Mumpung belum terlalu malam. Biar mereka urus diri mereka sendiri-sendiri. Nah, itu kalkulasi para murid, saudara. Tapi matematikanya Tuhan Yesus beda. Kita lihat ayat yang ke-37 sekarang. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara, saya nggak bisa bayangkan ya, wajahnya para murid itu kayak apa. Waktu Tuhan Yesus katakan, kamu yang harus memberi mereka makan. What? Gimana caranya Tuhan? Apakah kita akan keluarkan uang 200 dinar, kira-kira gaji orang kerja 8 bulan? Kalaupun kita punya uang, beli di mana Tuhan? Nah, itu lagi-lagi saudara hitung-hitungannya para murid. Tetapi puji Tuhan saudara, untung kalkulasinya para murid itu tidak final. Saudara, saya mau garis-garis sebuah kebenaran penting di sini. Kehadiran Tuhan Yesus membuat perhitungan manusia itu sering kali meleset. Saudara, catat itu dalam hidupmu. Logis apapun perhitungan manusia, menggunakan data yang cukup baik. Ketika Tuhan Yesus hadir, perhitungan itu bisa berubah. Lalu bagaimana matematika Tuhan Yesus itu bekerja? Saudara, lanjut ayat yang ke-38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini syarat dengan kebenaran rohani yang sangat penting, saudara. Ya, untuk kita bawa pulang. Bahwa ketika Tuhan Yesus bekerja, melakukan sesuatu yang besar. Banyak kali dimulai dengan sesuatu yang kecil. Yang Tuhan sudah taruh di tangan kita. Kalau kita tanya, 5 roti, 2 ikan kecil apa enggak?
Jawabnya pasti iya. Tetapi itu berdasarkan kalkulasi manusia. Dari sudut pandang Tuhan Yesus, meskipun itu kecil, tapi kalau diserahkan ke tangan yang tepat, tangan Tuhan Yesus yang kecil bisa jadi besar. Amin, saudara. Mari kita sama-sama melihat bagaimana itu terjadi. Ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Sudah simple, tidak ada gestur khusus, tidak ada jumpa jambi, tidak ada teriakan di situ. Barangkali Tuhan Yesus memanjatkan doa yang umum dipanjatkan ketika keluarga Yahudi duduk di seputar meja makan dan hendak makan. Barangkali doanya itu, terpujilah Tuhan, Allah kami. Raja alam semesta yang menghasilkan roti dari bumi. Lalu dia mulai memecah-mecahkannya dan mendistribusikannya. Saudara, tindakan itu adalah tindakan yang berkelanjutan. Sepotong demi sepotong. Keranjang demi keranjang. Roti itu di tangannya tidak pernah habis. Ikan itu terus berlipat ganda. Sehingga akhirnya firman Tuhan mencatat semuanya kenyang, saudara. Bukan hanya untuk ganjel perut saja. Semuanya dipuaskan dengan makanan itu. Bahkan sisa 12 bakul. Dalam matematika Tuhan Yesus, saudara. Kecil bukan berarti tidak bermakna. Asal diserahkan ke tangan yang tepat. Saudara, saya mau menutup dengan sebuah kisah yang luar biasa yang sangat memberkati saya. Kisah ini tentang seorang wanita namanya Gladys Aylward. Ya, dia lahir tahun 1902 dan meninggal tahun 1970, saudara. Ya. Dia lahir di London, meninggal dunia di Taiwan, saudara, dan dikebumikan di sana. Nah, ada sebuah buku yang ditulis oleh Alan Burgess, menceritakan kisah kehidupan dan pelayanannya, saudara ya. Dan buku itu diberi judul The Small Woman. Kenapa small? Karena dia memang posturnya itu kecil, saudara. Tingginya itu cuma 152 cm. Dia bukanlah seorang wanita yang hebat, yang multi talent, yang berpendidikan tinggi. Tidak, saudara. Dia lahir dari keluarga yang miskin. 14 tahun dia harus berhenti sekolah karena gak ada biaya lagi. Dia menjadi pembantu rumah tangga yang kerjaannya hanya beres-beres, bersih-bersih, itu saja. Dengan penghasilan yang sangat kecil. Bagaimanapun juga, saudara, satu hari dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam sebuah ibadah. Dan rupanya itu mengubah segala sesuatu dalam kehidupannya. Di kemudian hari, saudara, dia menerima sebuah buklet yang menggambarkan kondisi di China, saudara ya. Bahwa ada jutaan orang yang belum pernah mendengar Injil. Dan rupanya apa yang dikatakan dalam buklet itu begitu mengganggu
jiwanya, batinnya, hatinya. Sampai-sampai saudara, dia bicara, meyakinkan kepada banyak orang, kerabatnya, kenalannya, bahkan orang asing. Saudara. Dia mengatakan kepada mereka, banyak orang belum dengar Injil. Ayo kamu pergi ke China dan memberitakan Injil di sana. Jawabannya seragam, saudara. Tidak, bahkan banyak yang mencibir dia. Malahan saudara laki-lakinya itu marah. Dan dia membanting pintu dan meninggalkan Gladys sendirian, saudara. Lalu akhirnya ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, dia bergumul. Akhirnya dia buat 2 janji di hadapan Tuhan. Dia katakan, yang pertama, kalau engkau buka jalan Tuhan, maka aku sendiri yang akan pergi. Yang kedua, aku tidak akan lagi minta orang lain untuk pergi ke China. 2 janji itu. Dan dia ambil komitmen dengan apa yang dia sampaikan kepada Allah. Waktu berjalan, lalu kemudian sebagai langkah pertama saudara untuk mewujudkan panggilannya itu, dia melamar di satu badan misi, yaitu CIM, China Inland Mission, saudara, yang didirikan oleh Hudson Taylor ya pada abad yang ke-19 itu. Dia melamar dan kemudian karena nggak ada pendidikan yang cukup, ya oke kalau begitu kamu masuk training saja. 1 tahun nanti dievaluasi. Saudara tahu apa yang terjadi? 1 tahun berakhir, lalu mereka mengevaluasi saudara. Dengan kalkulasi mereka, mereka katakan Anda tidak qualified. Anda tidak memenuhi syarat. Silahkan pulang. Saudara, dia sedih, dia kecewa, tetapi dia tidak menyerah. Lalu saudara, dalam kesederhanaannya itu, tiap kali dia berdoa, ini doa yang sangat terkenal yang datang dari dia saudara. Dia selalu mengatakan begini, oh God, here's my Bible. Here is my money. Here's me. Use me, God. Dia berlutut di depan Alkitabnya. Dan koin-koin yang dia kumpulkan itu yang tidak banyak saudara. Tetapi dia mau serahkan semuanya yang menurut kalkulasi manusia tidak ada artinya, saudara. Tapi dia tahu dia punya Tuhan yang besar. Dia bekerja keras, saudara. Kumpulkan koin demi koin. Tahun 1932 akhirnya dia berhasil membeli tiket ya dari London ke Tiongkok, saudara. Tetapi lewat jalur darat dan itu berbahaya sekali ya, melalui Trans-Siberia, saudara ya. Itu biro perjalanannya sudah memperingatkan dia, hati-hati kamu gak bisa ke sana sendirian, perempuan gak mungkin. Tapi dia nekat karena dia tahu Tuhan memanggilnya ke China. Dan ajaib saudara, ceritanya itu dramatis sekali. Sepanjang perjalanan Tuhan menyatakan perlindungannya, pemeliharaannya yang luar biasa. Sampai akhirnya dia tiba di Yangcheng, ya, di China, saudara. Ketika dia tiba, di sakunya hanya tinggal beberapa koin, tetapi hatinya penuh dengan iman dan pengharapan. Awalnya dia bergabung dengan misionaris tua yang namanya Jenny Lawson yang umurnya sudah 74 tahun ya. Mereka kemudian mengelola sebuah penginapan saudara untuk menyediakan makanan, istirahat
untuk para orang-orang yang mengadakan perjalanan jauh dengan menggunakan keledai. Ya. Di tempat itulah, saudara, mereka juga menceritakan kisah-kisah Alkitab. Sayangnya, gak lama kemudian Lawson meninggal dunia dan tinggallah Gladys seorang diri, saudara. Wah, itu pukulan yang berat sebab Mandarinya belum fasih. Dia bisa ngomong bahasa Inggris hanya dengan satu orang dan mati, jatuh. Lalu kemudian meninggal dunia. Waktu terus berjalan sampai akhirnya Perang Dunia yang kedua mulai meletus, saudara ya. Jepang menginvasi Tiongkok, banyak orang berpikir gak akan sampai ke Yangtze. Tapi kenyataannya, waduh, bom mulai saudara dilontarkan ke daerah itu. Terjadi peperangan yang dahsyat, saudara, sehingga banyak orang meninggal dunia, orang-orang tua meninggal dunia, lalu meninggalkan anak-anak mereka itu yatim piatu, saudara. Yatim piatu. Dan akhirnya Gladys memutuskan untuk mengasuh dan memelihara mereka. Awalnya hanya beberapa anak kecil. Terus bertumbuh makin banyak mendekati 100 orang. Peperangan semakin luar biasa. Dan Gladys merasa kalau saya tetap tinggal di sini bersama anak-anak ini, kami semua akan mati. Jadi ambil keputusan untuk membawa anak-anak itu. 100 orang usia 3-15 tahun. Bayangkan saudara. Pergi ke daerah yang namanya Xi'an. Dan itu melalui jalan yang sangat ekstrim sekali. Pegunungan yang begitu terjal, saudara. Menurut kalkulasi manusia, jelas tidak mungkin tanpa persediaan yang cukup, tanpa pengawalan, saudara. Itu omong kosong, tidak akan pernah terjadi. Tetapi lagi-lagi, sekalipun dia small woman, dia punya big God. Dia punya Allah yang besar. Dan perjalanan itu begitu dramatis, saudara. Ada saja pemeliharaan Tuhan dinyatakan buat mereka. Bahkan akhirnya ketika mereka sudah di tepi Sungai Kuning, gak tahu lagi bagaimana caranya menyeberang, saudara. Sungai Kuning yang begitu besar dan dingin itu. Gak mungkin anak-anak bisa berenang, gak mungkin arusnya begitu besar. Lalu Gladys kumpulkan anak-anak itu melingkar. Ayo kita berdoa. Saudara, mereka menyanyi, mereka berdoa dengan iman. Dan gak lama kemudian setelah mata mereka terbuka, mereka melihat ada perahu yang datang. Mengangkut anak-anak itu. Saudara, 100 orang tiba di tujuan dengan selamat. Haleluya. Kalau kita tanya saudara ya bagaimana itu bisa terjadi. Diawali seorang yang ditolak manusia. Yang menurut perhitungan manusia tidak qualified. Tetapi karena dia serahkan hidupnya di tangan yang tepat. Maka yang kecil jadi besar. Haleluya, saudara. Saya tidak tahu barangkali saudara saat ini mungkin menilai hidup saudara itu sudah hopeless. Saudaranya punya sedikit di tangan saudara. Tapi jangan pernah lupa, engkau punya Allah yang besar. Amin. Mari beri sorak-sorai yang lebih meriah lagi. Buat Tuhan kita, saudara. Dan ketika diserahkan ke tangan yang tepat, maka Allah yang akan mengerjakan multiplikasi itu. Haleluya. Saudara, sebuah kutipan dari Gladys Aylward ya menutup khotbah ini. Dia mengatakan begini,
Aku bukanlah pilihan pertama Tuhan untuk apa yang telah kulakukan di Tiongkok. Dari sudut pandangnya dia ya, dia merasa begitu kecil. Dan pasti Tuhan pilih orang lain, gak mungkin pilih saya gitu. Sekalipun saya gak setuju di situ sudah. Saya percaya Gladys itu pilihan pertamanya Tuhan. Ya, tapi dari sudut pandang dia katakan lebih lanjut, aku tidak tahu siapa orangnya. Pastilah seorang pria yang berpendidikan tinggi. Entahlah apa yang terjadi, mungkin dia meninggal, mungkin dia tidak bersedia. Lalu Tuhan memandang ke bawah dan melihat Gladys Aylward. Dan Tuhan berfirman, lihat, dia yang ditolak manusia itu, dia bersedia dipakai oleh aku. Saudara, bawa yang kecil yang ada di tanganmu itu. Ya yang kecil, yang kelihatan tidak bernilai itu. Bawa kepada Tuhan. Saudara, dia yang akan menjadikannya besar. Saudara, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita akan sambut firman Tuhan. Saudara, kita akan nyanyikan pujian Dia Sanggup. Sambil kita buka hati kita dan sekaligus membawa apa yang ada di tanganmu kepada Tuhan yang besar, yang tidak pernah gagal. Saudara, nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan dengan iman. Amin. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari kita berdiri bersama-sama, nyanyikan dengan lebih sungguh lagi. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah. Amin.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima di pagi hari ini Tuhan. Kami terima dengan iman percaya Engkau sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan tiba waktunya bagi setiap kami akan mendapatkan kesempatan untuk menabur, memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Semua ini karena kami mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sementara persembahan dijalankan, kami mengundang bagi orang tua yang akan melakukan penyerahan anak bisa langsung maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Karyamu besar, ajaib perbuatanmu, ku percaya Kau jadikan semua rencanamu. Sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu, ku percaya Kau jadikan semua rencanaku. Sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu, ku percaya Kau jadikan semua rencanamu. Sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu, percaya Kau jadikan semua rencanamu. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Karyamu besar, oh ajaib perbuatanmu, percaya Kau jadikan semua rencanamu. Katakan ku percaya, Kau jadikan semua rencanamu. Ku percaya, Kau jadikan semua rencanamu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya kasih setiamu tetap menyertai kami Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Berkati keluarga kami. Dan kami percaya apa yang baik, apa yang indah yang sudah Kau sediakan, itu boleh menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara kita angkat tangan kita. Dan sekarang sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan.
Terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Kristus Yesus, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai, membimbing bahkan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama-sama dengan percaya kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.